Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas 12 IPS semester 1 pada tahun ajaran 2020 sampai 2021 dengan saya Ibu Bunga pada mata pelajaran Biologi LM atau Biologi Lintas Minat di SMA Martia Bakti. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu baik dan sehat selalu ya. Amin. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar atau KD-nya ya, yaitu KD 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai nantinya, yang pertama mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk hidup, yang kedua menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan yang ketiga menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pastinya telah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kan waktu kelas 9 SMP. Ayo, masih ingat nggak? Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Agar kamu lebih memahaminya, kita nanti akan melakukan percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nantinya setelah Ibu sampaikan dulu materi sebagai berikut ya. Di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini makhluk hidupnya adalah tumbuhan. Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki pengertian yang berbeda saat kamu nanti melakukan percobaan ya. Hasil percobaan kamu amati dari hari ke hari. Kamu nantinya akan melihat bahwa tumbuhan itu akan bertambah tinggi dan bertambah besar serta memiliki daun yang banyak. Pertambahan tinggi tanaman dapat kamu ukur bukan? Kenapa bisa diukur? Ya karena hal ini dikarenakan pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Jadi pengertian pertumbuhan adalah proses peningkatan volume yang bersifat irreversible atau tidak balik ya, tidak dapat balik serta terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Pada proses pertumbuhan biasa disertai dengan perubahan bentuk seperti batang semakin tinggi dan daun semakin banyak. Atau contoh pertumbuhan yaitu misalnya kamu petik pucuk daun teh, nantinya daun teh itu bahkan malah semakin lebat ya, semakin banyak daunnya, bahkan daunnya malah tidak rontok. Dengan mengetahui pertumbuhan pada tanaman ya, kita juga nantinya bisa menghitung berapa sih umur pohon tersebut. Oke, kita lihat di sini ada dua macam pertumbuhan. Yang pertama pertumbuhan primer dan yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer, bagian tumbuhan yang melakukan pertumbuhan primer itu ada yang pertama embrio, yang kedua ujung akar, dan yang ketiga ujung batang. Yuk kita ke embrio dulu ya. Kita lihat embrio ini melibatkan jaringan embrional atau jaringan meristem. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan meristem? Jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah. Adapun tiga bagian embrio yang dapat dilihat saat biji berkecambah ya. Yang pertama ada tunas embrionik. Tunas embrionik ini nantinya akan menjadi calon batang dan daun. Kemudian setelah terbentuk batang dan daun, perkecambahan selanjutnya adalah bunga dan buah. Kemudian yang kedua di situ ada bagian akar embrionik ya. Akar embrionik ini nantinya akan menjadi calon akar atau radikula.
Dan yang ketiga itu ada bagian kotiledon yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Ya, kemudian ada ujung batang melibatkan jaringan meristem apikal yang memiliki primordium daun. Perhatikan jika kamu mensayat bagian ujung batang akan terlihat di mikroskop ada terdapat 3 daerah, yaitu yang pertama ada daerah pembelahan atau yang disebut dengan daerah meristematis ya, pada meristem apikal yang memiliki primordium daun. Yang kedua ada daerah pemanjangan atau yang disebut dengan daerah elongasi, long ya. Dan yang ketiga ada daerah diferensiasi atau daerah pematangan. Bisa kamu lihat ya gambarnya di samping ini. Selanjutnya kita ke ujung akar. Nah, di ujung akar ini melibatkan jaringan meristem apikal juga ya. Perhatikan gambar di samping. Jika kamu mensayat bagian ujung akar pada tanaman bawang akan terlihat di mikroskop. Juga sama seperti pada sayatan ujung batang, yaitu terdapat ada 3 daerah ya, yaitu yang pertama ada daerah pembelahan atau meristematis yang terdapat pada ujung akar dan dilindungi oleh tudung akar. Nah, tudung akar ini fungsinya adalah untuk melindungi bagian jaringan meristem ya. Meristem akar tentunya ya. Yang kedua ada daerah pemanjangan atau elongasi. Nah, sel-sel pada daerah ini mengalami penambahan volume. Nah, dan yang ketiga ada daerah pematangan atau diferensiasi. Sel-selnya akan berdiferensiasi membentuk jaringan lain. Oke, yang kedua tadi pertumbuhan primer, sekarang pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini terjadi pada titik pertumbuhan sekunder, yaitu pada kambium. Pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya organ tumbuhan akibat aktivitas kambium ya, yang menyebabkan nantinya pelebaran batang dan munculnya lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini gunanya kita bisa mengukur berapa sih umur pohon tersebut. Nah, kambium merupakan meristem sekunder. Meristem sekunder dibagi menjadi ya. Kita lihat gambar di samping. Yang pertama kalau kita potong batang kayu itu akan terlihat ya, bagiannya ada kambium vaskuler terletak di antara xilem dan floem ya, yang menyebabkan pembelahan sel ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk membentuk floem sekunder. Kemudian yang kedua ada kambium gabus atau velogen yang terletak di bawah epidermis dekat kolenkim. Nah, jaringan ini bersifat tidak tembus air dan udara. Oke, jadi tadi pertumbuhan primer itu yang pertama terdapat di embrio biji ya, yaitu pada tunas embrionik, akar embrionik, dan kotiledon. Kemudian pertumbuhan primer juga terdapat di ujung akar dan ujung batang. Kemudian yang pertumbuhan sekunder tadi terdapat di kambium vaskuler dan kambium gabus. Oke, sekarang kalau kamu sudah memahami apa itu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder yang terjadi pada tumbuhan, sekarang kita lanjut akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Kita yang pertama dulu ya ke faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan tempat tanaman itu hidup. Artinya faktor yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada suhu. Suhu dapat memengaruhi kemampuan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis.
translokasi, respirasi, dan transpirasi. Jika suhu terlalu dingin atau panas, maka pertumbuhan akan menjadi lambat atau bahkan terhenti sama sekali. Jadi diperlukan suhu optimum dan sesuai bagi tumbuhan, karena aktivitas pertumbuhan merupakan peristiwa enzimatis yang membutuhkan bantuan enzim. Waktu pembungaan yang dipengaruhi oleh suhu disebut vernalisasi. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah kelembaban. Tanah yang lembab dan udara yang kering dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternal yang ketiga adalah air. Air merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi tumbuhan. Air diperlukan tumbuhan sebagai komponen dasar pembentukan zat makanan atau fotosintesis, media berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel, dan membantu mengedarkan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Tumbuhan yang akan kekurangan air akan terlihat layu. Kemudian daun yang semula berwarna hijau akan menjadi kuning, kering, dan mati. Faktor eksternal yang ketiga adalah cahaya. Cahaya diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Namun cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan karena dapat menguraikan hormon auksin. Ya, hormon auksin itu takut terhadap cahaya, artinya rusak kalau terkena cahaya. Tumbuhan yang memperoleh cahaya redup atau gelap akan menghasilkan batang yang tumbuh panjang tetapi lemah dan berukuran kecil dan tampak berwarna pucat. Peristiwa tersebut dikenal dengan etiolasi. Sementara tumbuhan yang dipelihara dalam kondisi cukup cahaya akan menghasilkan pertumbuhan batang yang kokoh, berdaun lebar, dan tampak berwarna hijau. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tergantung pada yang pertama, durasi atau lamanya pencahayaan atau yang disebut dengan fotoperiodisme, yang mengakibatkan adanya tumbuhan berhari pendek atau short day plant. Apa sih short day plant atau tumbuhan berhari pendek itu? Yaitu tumbuhan yang berbunga pada musim gugur atau akhir musim panas, yaitu saat penyinaran siang hanya berlangsung lebih singkat. Contohnya pada tumbuhan dahlia, stroberi, dan bunga krisan. Kemudian selain short day plant, ya, ada tumbuhan berhari panjang atau long day plant. Hari panjang atau long day plant yaitu berbunga saat penyinaran siang harinya lebih lama, misal pada musim semi, contoh pada tumbuhan mawar, anyelir, dan bunga matahari. Selain dari durasi atau lamanya penyinaran, dipengaruhi juga cahaya oleh intensitas atau kuat penyinaran dan panjang gelombang cahaya. Oke, yang kelima ada nutrisi, ya, atau nutrien. Nutrisi atau unsur hara atau nutrien merupakan suatu bahan yang diperlukan tumbuhan sebagai penunjang pertumbuhan dan perkembangan. Unsur hara ini dibagi menjadi dua, yaitu makronutrien. Makronutrien adalah nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti CHON, PKS, Ca atau kalsium, dan Mg atau magnesium. Sementara mikronutrien adalah nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah sedikit. Misalnya ada Fe zat besi, Zn, Mn, Cl, ya, B, Cu, dan Mo. Saya ulangi lagi, tadi faktor eksternal ada apa saja? Yang pertama ada suhu, kedua kelembapan, yang ketiga air, ya. Yang keempat ada cahaya, dan yang kelima ada nutrisi atau nutrien. Selain ada faktor eksternal, ada pula faktor internal yang memengaruhi proses pertumbuhan pada tumbuhan. Faktor internal itu adalah faktor dari dalam. Artinya, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Misalnya, ada gen dan hormon.
Gen adalah substansi genetik yang diturunkan dari induk pada anaknya. Gen dapat memengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Misalnya tinggi tanaman, warna bunga, varietas, dan rasa buah. Faktor genetik ini juga dapat digunakan sebagai dasar seleksi bibit unggul. Kemudian, selain gen, ada pula faktor internal berupa hormon. Hormon adalah zat hasil sekresi. Sekresi itu apa? Sekresi adalah zat sisa hasil metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup. Nah, hormon itu sendiri adalah zat hasil sekresi pada bagian tumbuhan yang berpengaruh dalam proses pembelahan sel dan pemanjangan sel. Secara umum, hormon akan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan memengaruhi pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi sel. Berikut akan dijelaskan jenis-jenis hormon yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama adalah hormon auksin, yang kedua giberelin, yang ketiga sitokinin, yang keempat asam absisat, yang kelima asam traumalin, yang keenam hormon kalin, dan yang terakhir ketujuh adalah hormon gas etilen. Oke, yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin merupakan hormon yang memicu pemanjangan dan diferensiasi sel. Umumnya terletak pada bagian apikal atau bagian ujung atau bagian pucuk, khususnya pada ujung batang dan ujung akar. Auksin juga dapat digunakan untuk pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Yang kedua ada hormon giberelin. Giberelin juga merupakan hormon yang memicu pertumbuhan, pemanjangan, dan perkecambahan. Yang ketiga, hormon sitokinin. Sitokinin merupakan hormon yang memicu pertumbuhan, perkembangan, dan pembungaan serta pembelahan sel. Yang keempat, asam absisat. Asam absisat merupakan hormon yang digunakan untuk menggugurkan daun atau peristiwa absisi dan digunakan juga oleh tumbuhan untuk menghambat pertumbuhan, misalnya mencegah biji untuk berkecambah. Yang kelima, asam traumalin. Asam traumalin merupakan hormon yang berfungsi untuk memperbaiki bagian tumbuhan yang terluka. Yang keenam, kalin. Kalin merupakan hormon yang digunakan tumbuhan untuk memicu pertumbuhan pembentukan organ. Hormon ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada filokalin untuk proses pembentukan organ daun. Yang kedua, kaulokalin untuk digunakan proses pembentukan organ batang. Yang ketiga, rizokalin yang digunakan untuk proses pembentukan organ akar. Dan yang keempat, antokalin yang digunakan untuk proses pembentukan organ bunga. Oke, yang terakhir yang ketujuh ada gas etilen Etilen merupakan gas yang dikeluarkan oleh bagian tumbuhan dan sifatnya volatil. Volatil itu artinya mudah menguap. Ketika buah yang sudah tua tetapi belum masak diletakkan di suatu tempat yang tertutup, maka buah tersebut akan cepat masak atau cepat matang Hal ini dikarenakan adanya suatu hormon yang berperan dalam pemasakan buah atau pematangan buah, yaitu gas etilen. Hormon-hormon pertumbuhan tersebut saling bekerja secara antagonis atau berlawanan, bahkan ada yang saling bekerja sama atau bersinergis Contohnya misalnya yaitu yang bekerja secara sinergis atau yang bekerja sama ada hormon auksin dengan giberelin atau dengan sitokinin, itu saling bekerja sama dalam mempercepat pertumbuhan Jika suatu percobaan pada sebuah tanaman diberikan hormon auksin, kemudian juga diberikan juga hormon giberelin, itu akan mempercepat proses pemanjangan atau pertumbuhan
proses pertumbuhan, percepat pertumbuhan. Kemudian ada lagi auksin dengan asam absisat. Auksinnya merangsang peristiwa absisi atau pengguguran daun ya. Si asam absisatnya bisa memacu absisi ya. Jadi auksin dulu yang merangsang, baru nanti yang menggugurkan si asam absisat. Nah, kemudian kalau yang antagonis yang kerjanya berlawanan, contohnya sitokinin dengan asam absisat ya. Si asam absisat tadi yang menggugurkan daun ya, peristiwa absisi, sedangkan si sitokininnya ini nanti yang menunda peristiwa absisi atau pengguguran daun. Oke, itulah tadi yang disebut dengan pertumbuhan ya. Tadi ada dua macam pertumbuhan ya, macam-macam pertumbuhan, kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Oke, sekarang kita ke perkembangan. Apa sih pengertian dari perkembangan ya? Ya, pengertian proses perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Proses perkembangan seiring dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Artinya perkembangan bersifat kualitatif. Ya, tidak dapat dinyatakan dengan angka atau satuan. Perkembangan mewujudkan perubahan secara bertahap. Perkembangan menyangkut perubahan kualitatif di antara sel, jaringan, dan juga organ yang disebut diferensiasi. Diferensiasi di sini dapat diartikan sebagai perubahan sel menjadi bentuk lainnya yang berbeda baik secara fungsi, ukuran, maupun bentuk. Contoh diferensiasi adalah pembentukan bunga. Oleh karenanya, tumbuhan disebut telah dewasa apabila telah mampu berbunga. Setiap tumbuhan mengalami fase awal pertumbuhan yang sama, yaitu perkecambahan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkecambahan? Perkecambahan adalah munculnya tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan. Embrio yang terdapat di dalam biji mempunyai beberapa bagian, antara lain ada embrio akar atau radikula, embrio batang atau hipokotil, embrio daun atau plumula, dan embrio pucuk atau epikotil. Faktor yang memengaruhi perkecambahan adalah air, kelembaban, oksigen, dan suhu. Yang pertama, air. Air sangat diperlukan untuk melembabkan kulit biji sehingga menjadi pecah atau robek agar terjadi pengembangan embrio dan endosperma. Ya. Fungsinya untuk memberikan fasilitas masuknya oksigen ke dalam biji untuk mengencerkan protoplasma sehingga dapat mengaktifkan berbagai enzim, yaitu enzim amilase yang berguna untuk memecah amil biji dan sebagai alat transport larutan makanan dari kotiledon ke titik tumbuh. Yang kedua, kelembaban sangat berkaitan dengan banyaknya air yang masuk ke dalam biji. Suasana yang lembab akan mempercepat proses perkecambahan. Yang ketiga, suhu optimal sangat diperlukan untuk mempercepat perkecambahan ya. Suhu optimal berkisar antara 26,5 sampai 35 derajat Celcius. Yang keempat, oksigen sangat diperlukan saat berlangsungnya perkecambahan. Kurangnya suhu oksigen akan menghambat proses perkecambahan. Perkecambahan biji dimulai dengan imbibisi, ya, masuknya air ke dalam biji secara osmosis, dan diakhiri ketika radikula atau embrio akar atau calon akar memanjang atau muncul melewati kulit biji atau testa. Perkecambahan biji memiliki proses sebagai berikut. Yang pertama, imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Dengan masuknya air, biji akan mengembang dan kulit biji akan pecah. Air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin untuk mengaktifkan enzim amilase. Yang kedua, pembentukan atau pengaktifkan enzim amilase yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Enzim bekerja dengan menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon dan endosperma. Yang ketiga, tahap selanjutnya adalah pemanjangan sel radikula, diikuti munculnya radikula dari kulit biji.
Agar kamu mengetahui bagaimana proses perkecambahan, ayo cermati uraian berikut ya. Di sini ada tipe perkecambahan biji ya. Ada dua macam tipe perkecambahan berdasarkan letak kotiledonnya. Ya, yang pertama ada tipe perkecambahan epigeal, yaitu tipe perkecambahan yang di atas tanah. Tipe perkecambahan epigeal ini terjadi pada tanaman dikotil. Perkecambahan dimulai dengan hipokotil atau embrio batang memanjang sehingga plumula atau embrio daun dan kotiledonnya ikut ke permukaan tanah ya. Kotiledon ikut terangkat ke permukaan tanah, ke atas tanah. Nah, selama daun belum terbentuk, kotiledon ini akan melakukan yang namanya fotosintesis ya. Contoh perkembangan epigeal yaitu terjadi pada tanaman kacang hijau. Nah, lihat gambar di samping ini ya. Ini ada biji kacang hijau ya, yang kotiledonnya terangkat ke atas, dia termasuk tipe epigeal. Oke, berikutnya yang kedua ada tipe hipogeal, yaitu tipe perkecambahan yang berada di bawah tanah. Tipe perkecambahan hipogeal terjadi pada tanaman monokotil ya. Perkecambahan dimulai dengan epikotil atau embrio pucuk memanjang sehingga plumula atau embrio daun keluar menembus kulit biji atau testa dan muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Jadi kotiledonnya tetap berada di dalam tanah, itu untuk tipe yang hipogeal. Nah, contoh tipe hipogeal ini pada tanaman jagung, contohnya lihat seperti gambar di samping ya. Di situ ada biji jagung ya, di mana kotiledon biji jagungnya tetap berada di dalam tanah, dan itu dinamakan dengan yang namanya tipe hipogeal. Sampai di sini materi kita hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tadi, yang pertama adalah definisi ya. Kalau pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki definisi yang sangat berbeda. Pertumbuhan adalah penambahan ukuran, volume, ya, massa sel. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan juga memiliki ciri atau sifat yang berbeda ya. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur, punya satuan ya, atau yang dikatakan dengan kuantitatif, dan irreversible, tidak dapat kembali seperti semula. Sedangkan perkembangan itu reversible ya, bisa dapat kembali, dan kualitatif, tidak dapat diukur atau tidak memiliki satuan. Ya, kemudian tadi di pertumbuhan juga ada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ya, secara eksternal ada air, suhu, kelembaban, cahaya, dan nutrisi. Kemudian yang internalnya ada hormon dan gen ya. Hormon-hormon ini nanti ada yang saling bekerja sama atau bersinergis kerjanya, ada juga yang berlawanan antagonis. Kemudian ada dua macam di pertumbuhan juga tadi, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder ya. Pertumbuhan primer itu lebih ke bagian embrio biji di ujung akar, pada bagian ujung akar, batang dan ujung batang tanaman. Kemudian kalau pertumbuhan sekunder lebih ke memperlebar batang tumbuhan dan membentuk lingkaran tahun dengan adanya aktivitas kambium. Oke. Kemudian untuk perkembangan sendiri tadi bisa dilihat kan bahwa munculnya bunga ya, yang menandakan bahwa tumbuhan itu telah dewasa. Tahap awal dari pertumbuhan ya adalah perkecambahan ya. Tadi juga dibahas mengenai perkecambahan. Perkecambahan itu dimulai dari proses imbibisi masuknya air ke dalam biji sampai muncul embrio akar, daun ya, terus embrio daun, embrio batang, kemudian serta muncul pucuk juga ya. Kemudian tadi juga ada terakhir ada dua tipe perkecambahan ya.
Ada tipe epigel yang kotiledonnya ikut terangkat naik ke permukaan atas tanah. Contohnya tadi pada tanaman kacang hijau. Sedangkan yang tipe hipogeal kotiledonnya tetap berada di dalam tanah ya. Contohnya adalah tanaman jagung. Oke, thank you. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa berdoa dan selalu minta perlindungan oleh Allah. Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Thank you for watching. Subscribe and like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.